Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 materi PBO ingin presentasi melalui video yang beranggotakan 4 orang dengan materi inheritance atau pewarisan. Nah, untuk PPT ini disusun oleh 4 orang, ada Muhammad Jamil Jafatwa, Adam Saputra, Muhammad Arman Soleh, dan Ahmad Fajar. Mungkin bisa saya mulai aja materinya, apa-apa saja yang akan dibahas seperti topik di bawah ini. Ada inheritance, deklarasi inheritance, single inheritance, dan multi-level inheritance, access control, dan super keyword. Cuman kita akan berfokus di inheritance-nya saja. Nah, ini untuk pengertian dasar inheritance ini adalah pewarisan ya. Maksudnya pewarisan itu adalah merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP, yang dimana konsep ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai turunan. Jadi objek ini ada turunannya. Nah, itu dibilang dengan konsep inheritance. Dengan sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Nah, pewarisan ini mempunyai mekanisme dengan cara membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada. Nah, kelas yang sudah ada ini dinamakan superclass atau parent class. Kelas turunan itu subclass, di mana suatu subclass ini dapat mewarisi apa saja yang dipunyai oleh parent class. Nah, ini contoh gambaran pewarisan antar kelas itu ada bentuk. Bentuk ini contohnya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, 2 dimensi itu apa aja sih? Oh, ada lingkaran, bujur sangkar, dan 3 dimensi itu contohnya ada apa saja sih? Ada bola, ada kubus gitu. Jadi di dalam satu kelas itu dia punya satu turunan lagi. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, deklarasi inheritance ini dengan menambahkan kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent class-nya. Kata kunci extend ini memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Nah, ini deklarasinya public class B extend A. Berarti si kelas B ini mau extend A. Nah, ini semua kelas di dalam Java ini merupakan subclass dan semua kelas di dalam Java ini merupakan subclass dari kelas superinduk yang bernama objek. Misalnya saya terdapat sebuah kelas sederhana. Ini contohnya ya, public class A. Nah, ini untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan ya dengan Mas siapa tadi, Mas Adam ya. Ini dilanjutkan Mas Adam dan akan dijelaskan oleh Mas Adam. Mas Adam dipersilahkan ya. Oke, baik. Dilanjut dengan saya. Untuk materi selanjutnya, deklarasi inheritance. Pada saat di compiler Java akan membacanya sebagai subclass dari kelas objek. Untuk codingannya ada di public class A, extend object. Kapan kita menerapkan inheritance? Kita baru perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Keuntungan dari inheritance adalah reusability. Sekali perilaku atau metode didefinisikan pada superclass, maka perilaku tersebut secara otomatis diwariskan ke subclass, sehingga hanya perlu menulis metode sekali dan bisa digunakan untuk semua subclass. Yang kedua, sekali properti atau file didefinisikan di superclass, maka semua properti diwariskan ke semua subclass. Yang ketiga, superclass dan subclass berbagi properti. Keempat, subclass hanya perlu mengimplementasikan jika ada perbedaan dengan parent-nya. Misal terdapat kelas pegawai, public class pegawai, public string nama, public double gaji. Misal terdapat kelas manager, public class manager, public string nama, public double gaji, dan ada public string departemen.
Dari dua buah kelas di atas, kita lihat kelas manager mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja ada tambahan data member departemen. Sebenarnya yang terjadi di sana adalah kelas manager merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Di sini perlu memakai konsep inheritance sehingga kelas manager dapat kita tuliskan seperti berikut. Public class manager extends pegawai, public string departemen. Single inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java adalah Java hanya memperkenankan adanya single inheritance. Konsep single hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class. Multi-level inheritance, di mana konsep inheritance yang ada di Java memperkenankan adanya multi-level inheritance. Konsep multi-level inheritance memperbolehkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Single dan multi-level inheritance bisa dilihat untuk bagannya ada di sebelah sini. Ada employee, engineer, manager, secretary, dan directory. Oke, selanjutnya pengaksesan member yang dideklarasikan di parent class dari subclass. Pengaksesan member yang ada di parent class dari subclassnya tidak berbeda dengan pengaksesan member subclass itu sendiri. Misalnya di kelas manager kita ingin mengakses data member nama melalui sebuah function member isi data. Sekaligus kita ingin mengakses data member departemen di kelas manager. Untuk slide ke-19 bisa dilanjutkan dengan Mas Arman Soleh. Oke. Ya, silakan, dipersilakan. Pengaksesan member, public class manager extend pegawai, public string departemen, public void isi data, string and string D, nama and departemen. Untuk codingannya bisa sedemikian yang di share screen oleh Mas Jamil. Lanjut Mas. Pengertian access control dalam dunia real, suatu entitas induk biasa saja tidak mewariskan sebagian dari apa-apa yang ia punya kepada entitas turunan karena suatu hal dan beberapa hal lainnya. Demikian juga dengan konsep inheritance dalam OP. Suatu parent class dapat tidak mewariskan sebagian membernya kepada subclassnya. Tergantung situasi dan kondisi. Sebagai contoh, kita coba untuk memodifikasi kelas pegawai. Lanjut, Mas. Untuk codingannya seperti berikut. Public class pegawai, private string nama, public double gaji. Untuk mengkompilasi kelas manager pada contoh sebelumnya, apa yang terjadi? Pesan kesalahan akan muncul seperti yang terlihat di dalam PPT ini, manager Java 5 nama is private access in pegawai nama. Ini membuktikan bahwa kelas manager tidak mewarisi data member nama dari parent class-nya atau pegawainya pada codingan yang sebelumnya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dari penjelasan gambar ini, access control, ada bagian modifier, kelas yang sama, package yang sama, subclass package lain, dan kelas manapun dengan 4 ketentuan bagian-bagiannya tersebut. Lanjut Mas. Untuk privat, variabel dan metode yang dideklarasikan privat hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel dan metode tersebut. Jadi private-nya itu dan variabel dan metode itu harus saling berhubungan untuk bisa dideklarasikan. Lanjut Mas. Default bukan merupakan Java keyword, merupakan jenis access control. Jika kita tidak menuliskan access control secara eksplisit, semua fitur kelas yang ada dalam satu package bisa diakses oleh semua yang ada dalam package tersebut. Dan untuk poin terakhirnya, kelas di luar package boleh melakukan subclass, tapi subclass tersebut tidak bisa mengakses fitur superclass. Untuk
Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ahmad Fajar. Dipersilakan. Oke. Ada suara nggak sih? Oh, Ada. oke. Untuk selanjutnya, Protect. Protect mempunyai kemampuan akses yang lebih besar daripada private dan default. Protect fitur dari suatu kelas bisa diakses oleh semua kelas dalam satu package. Kelas di luar package boleh melakukan subclass dan kelas di luar package boleh melakukan subclass tersebut bisa mengakses fitur superclass. Oke. Berikut summary of access modes to class member. Ya, ini bisa dilihat aja teman-teman Iya. melalui tabelnya. Kata kunci super. Kata kunci super dipakai untuk merujuk pada member dari parent class. Oke, sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk pada member dari kelas itu sendiri. Format penulisannya yaitu super titik data member merujuk pada data member pada parent class. Yang kedua, super titik function member merujuk pada function member pada parent class. Selanjutnya super dalam kurung merujuk pada konstruktor pada parent class. Nah, ini contoh codingannya ya. Bisa dilihat sendiri ya. Dari codingan di atas menghasilkan nilai X sebagai parameter yang sama dengan 20. Data member X di kelas child sama dengan 10. Data member X di kelas parent sama dengan 5. Ini ada gambar-gambar hasil codingannya. Ya, ini hasil codingannya di aplikasi BlueJ ya. Oke. Iya. Nah, ini kesimpulannya bisa dilanjut. Kesimpulannya, X merujuk pada X terdekat, yaitu parameter info. This X merujuk pada data member dari kelasnya sendiri, yaitu data member pada kelas child. Super X merujuk pada data member dari parent kelasnya, yaitu member pada kelas parent. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Mas Jamil. Ya, ini presentasi dari kami kelompok 1 tentang inheritance. Sekiranya mungkin teman-teman udah bisa sedikit paham ya dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada salah, dan untuk codingannya kita ada file terpisah yang mungkin akan dikirimkan langsung ke ibu dosennya ya. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah mohon dikoreksi. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.